Hai people, welcome back again with me, Ceko. Oke, malam ini kita akan membahas tentang sebuah wabah yang paling mematikan yang pernah terjadi di dunia. Nah, di awal tahun ini kita sedang digemparkan ya oleh virus baru yang bernama COVID-19 atau yang biasa disebut juga dengan coronavirus. Nah, selain COVID-19 yang sekarang menjadi pandemik dunia dan beberapa negara sedang berjuang menghadapi virus ini termasuk negara kita, Indonesia, yang akhir-akhir ini jumlah yang terjangkit juga semakin meningkat. Ya, semoga kita semua bisa dapat menghadapi dan melewati wabah ini bersama-sama. Nah, sebelum terjadinya COVID-19 ini, ada beberapa virus atau wabah yang pernah terjadi juga di dunia yang mungkin virus-virus ini jarang kalian ketahui. Nah, pada malam ini kita akan membahas virus-virus atau wabah yang pernah terjadi di dunia yang juga sangat banyak memakan korban, bahkan ada yang memakan hampir setengah populasi dunia. Oke, langsung saja, it's time to talk it. The Black Death, maut hitam, atau yang disebut juga dengan wabah hitam, adalah suatu pandemi yang sangat hebat dan mematikan yang pertama kali terjadi di Eropa pada tahun 1347 sampai dengan 1351. Ya, itu kira-kira pertengahan hingga akhir abad ke-14 ya. Nah, wabah hitam ini atau yang disebut dengan Black Death adalah sebuah wabah yang terbilang sangat banyak memakan korban. Bahkan korban yang meninggal akibat wabah ini itu melebihi korban jiwa pada Perang Dunia Kedua. Nah, para peneliti mengatakan jumlah korban akibat wabah The Black Death ini itu sekitar 75 sampai dengan 200 juta jiwa. Ya, bisa dibilang itu hampir setengah populasi yang ada di Eropa pada saat itu ya. Nah, sedangkan korban pada Perang Dunia Kedua itu korbannya sekitar 62 juta jiwa. Ya, bisa kita lihat kan, jauh sekali perbandingannya. Nah, wabah ini diketahui berasal dari bakteri yang bernama Yersinia pestis atau yang disebut juga dengan virus pes. Nah, bakteri ini diduga terdapat dalam kutu tikus, khususnya itu pada tikus hitam. Nah, ada beberapa ahli yang mengatakan persebaran virus ini itu terjadi lewat kapal dagang Italia. Nah, jadi tikus-tikus yang berkutu itu ikut naik kapal lalu menyusup di antara karung-karung dan keranjang-keranjang barang yang ada di kapal tersebut. Nah, dalam perjalanan di laut itu banyak tikus itu yang terinfeksi pes. Nah, lalu kemudian tikus yang terinfeksi pes ini mati. Nah, tapi kutu-kutu dari tikus tersebut itu masih bisa bertahan hidup. Kemudian para kutu lain pun yang bertahan hidup ini itu mencari tikus baru begitu kapal tersebut itu mendarat. Nah, jadi tikus yang sudah terinfeksi oleh pes itu hanya bisa bertahan sampai 10 atau 14 hari lalu mati gitu. Nah, jadi kematian massal tikus-tikus ini itu membuat gerombolan kutu itu bingung mencari tempat hinggapan yang lain. Nah, setelah 3 hari kutu-kutu ini tidak mempunyai induk baru, jadi tikus-tikus ini kelaparan. Kemudian dia pun bersarang di tubuh manusia. Jadi dia mencari induk yang baru dan tidak menemukan tikus, lalu dia berpindah ke tubuh manusia sebagai pengganti tikusnya. Nah, tahap awal penyakit ini itu adalah dengan kontak langsung antara tikus dan manusia. Nah, proses kontaknya sendiri itu kebanyakan itu lewat gigitan. Nah, dari sini ketika seseorang sudah terinfeksi, dia akan merasakan sakit yang luar biasa dan itu dibarengi oleh pembekakan parah di sekujur tubuh. Nah, bengkaknya sendiri itu bisa dibilang cukup ekstrim ya. Ada yang sebesar telur sampai sebesar buah apel, dan kemudian kulit korbannya itu juga akan menghitam. Biasanya di bagian jari kaki atau hujung hidung. Kehitaman itu muncul akibat adanya jaringan yang mati. Nah, karena gejala yang ditimbulkan itu menghitam, makanya wabah ini disebut dengan The Black Death atau wabah hitam. Ya, cukup mengerikan lah ya kalau kita membayangkannya. Nah, jika kondisi ini nggak berubah sampai seminggu ke depan, jadi kurun waktunya itu hanya seminggu. Nah, dalam waktu seminggu tidak ada upaya penyembuhan, maka korban itu dipastikan akan meninggal. Kemudian pada saat terjadinya wabah tersebut, pada saat itu
para dokter itu sangat kewalahan ya, dan sudah tidak bisa gitu melakukan apapun lagi karena korbannya juga terus meningkat, penyebarannya juga sangat cepat. Ditambah lagi pada saat itu ilmu kedokteran itu masih bisa dibilang masih terbatas ya, dan itu juga membuat para dokter tidak dapat menemukan solusi untuk penyakit tersebut. Dan di sini ada yang sedikit unik yang terbilang aneh juga yang dilakukan oleh para dokter ini untuk menangani tentang wabah ini ya. Jadi mereka itu menghimbau untuk para pasien yang sudah terjangkit oleh virus ini itu untuk menggunakan semacam topeng khusus. Nah, bentuk topengnya ini agak unik ya, itu seperti mirip burung dengan bagian penutup hidung yang runcing. Nah, fungsi dari bentuk topeng ini sendiri adalah agar di bagian dalam paruhnya itu bisa diletakkan bunga lavender untuk bebauan. Terbilang aneh sih ya. Dan inilah satu-satunya teknik pengobatan terhadap Black Death saat itu. Ya tentu saja ini sama sekali nggak berpengaruh apapun sih. Ya cuman karena dokternya juga sudah kewalahan dan mungkin ya hanya itu yang bisa dilakukan. Dan wabah ini juga tidak hanya menyerang Eropa, bahkan sampai ke India dan ke Tiongkok. The first cholera pandemic atau yang disebut dengan pandemik kolera pertama. Nah, kenapa pandemik ini dibilang yang pertama? Karena pandemik kolera ini tidak hanya terjadi sekali, jadi ada beberapa kali. Ya tentunya kita nggak akan bahas semua karena kalau nggak salah sampai ke 7 kali pandemik ini pernah terjadi. Dan aku hanya bahas yang awal kemunculannya saja. Dan virus ini pertama kali itu muncul pada tahun 1817 sampai dengan 1824. Itu di kota Calcutta, India, lalu menyebar hampir ke seluruh dunia. Nah, virus ini itu disebabkan oleh bakteri yang disebut Vibrio cholera. Bakteri ini biasanya hidup di perairan yang agak asin dan hangat ya. Ya seperti di muara atau sungai gitu. Dan awal mula penyebaran virus ini itu melalui sungai yang bernama Sungai Ganga di India yang berasal dari beras yang sudah terkontaminasi oleh virus tersebut. Nah, virus ini dengan cepat menyebar ke sebagian besar di India dan pada tahun 1820 kolera menyebar hampir ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Pada saat itu Indonesia juga terkena ya dampak kolera ini, dan diperkirakan pada saat itu Indonesia menewaskan sekitar 100.000 orang, dan itu hanya di Pulau Jawa saja. Nah, gejala yang ditimbulkan oleh virus kolera ini itu di awalnya itu berupa diare parah, muntah, kram kaki, dan kemudian gejala-gejala ini menyebabkan dehidrasi, shock septik, dan bahkan kematian dalam beberapa jam. Ya, cukup mengerikan juga ya. Dan total kematian akibat virus ini itu masih belum diketahui berapa yang pasti total keseluruhannya. Tapi menurut data dari WHO atau World Health Organization, itu setiap tahun kolera itu menginfeksi 1,3 juta hingga 4 juta orang di seluruh dunia dan menewaskan sekitar 21.000 hingga 143.000 orang. Kemudian virus ini mereda setelah 6 tahun ketika awal kemunculannya, dan kemungkinan meredanya virus ini itu disebabkan karena musim dingin yang cukup parah pada tahun 1823 sampai dengan 1824. Ya, kemungkinan telah membunuh bakteri yang hidup di dalam persediaan air, karena kan virus ini munculnya dari air ya. Dan pandemi kolera ini itu bukan terjadi hanya sekali ya, seperti yang aku jelaskan di awal. Dalam beberapa tahun terakhir virus kolera ini selalu muncul kembali. Karena itu juga gak diketahui gitu kan berapa total keseluruhan korban dari wabah kolera ini. Flu Spanyol atau yang dikenal dengan pandemik flu 1918, dan ini adalah sebuah pandemik flu yang cukup mengguncang dunia. Karena pada saat itu flu ini memakan sekitar 50 sampai dengan 100 juta korban jiwa, dan itu menjadikan salah satu pandemik paling mematikan dalam sejarah manusia. Nah, asal mulanya tersebar flu Spanyol ini itu juga nggak pernah diketahui sebenarnya, nggak pernah diketahui pasti dari mana awalnya. Jadi bukan karena namanya flu Spanyol terus
kalian bisa beranggapan ini dari Spanyol, tapi nggak ada teori gitu ya yang menjelaskan kalau virus ini berasal dari Spanyol. Nah, tapi pertama kali penyakit ini mulai terdeteksi itu di Manchester, Inggris. Nah, jadi pada bulan September 1918 saat Perang Dunia Pertama akan berakhir, itu orang-orang jadi menyambut Perdana Menteri yang bernama Lloyd George. Mereka menyambut di daerah Albert Square. Nah, pada saat itu semua orang di situ berkumpul sangat ramai dan mereka juga senang gitu kan, bersorak menyambut kedatangan menteri dan kemenangan lah untuk sekutu yang dikirimkan. Nah, tapi Perdana Menteri Inggris di situ setelah itu tiba-tiba sakit tenggorokan, demam tinggi, dan dia juga sempat hilang kesadaran, pingsan lah ya. Dia pun kemudian diisolasi di kamar rumah sakit di Manchester selama 10 hari berikutnya. Dan di situ dia pun dinyatakan bahwa terkena flu gitu kan. Dan di sini orang-orang masih belum mengira ini flu apa, karena bisa jadi cuman hanya sakit biasa kan. Dan di sini untungnya pada saat itu selama dalam perawatan tersebut Perdana Menteri ini sembuh lah ya dari perawatan yang dilakukan selama 10 hari. Dan di saat yang sama juga orang-orang yang pada saat itu menyambut kedatangan George, di situ mereka juga secara otomatis terinfeksi flu tersebut. Sekitar 150 orang di kota Manchester meninggal dalam waktu 1 minggu. Jadi cukup cepat ya penyebarannya. Dalam kurun waktu 1 minggu di situ sekitar 150 orang di Manchester meninggal dunia. Nah, tapi awal mula penyakit ini bukan dari Menteri George. Nah, sebelumnya itu pada Mei 1918 juga Raja Alfonso dia diketahui terinfeksi virus yang sama dengan virus yang terinfeksi oleh Perdana Menteri George. Nah, sini tapi masyarakat dan media di situ mengatakan ini hanyalah sebuah virus biasa. Jadi nggak usah diambil pusing karena ini ya cuma sakit biasa gitu ya. Jadi mereka masih menganggap sepele akan virus flu ini. Nah, karena flu ini dijadikan hal biasa dan tidak mengambil penanganan yang cepat, dalam kurun waktu 2 minggu sekitar lebih 100.000 orang terinfeksi virus tersebut. Ya, ginilah ya kalau menyepelekan sebuah penyakit. Nah, cepatnya penularan ini disebabkan karena virus itu ditularkan melalui udara. Jadi itu ya juga yang membuat virus ini sangat cepat ya menyebar karena melalui udara. Jadi yang kalau yang nggak pakai masker ya otomatis bisa terhirup gitu kan, ya langsung terinfeksi. Dan gejalanya ini dimulai dengan sakit kepala, lemas, sakit pada perut, hilangnya nafsu makan, dan batuk kering. Lalu selanjutnya akan muncul keringat berlebihan dan sistem pernafasan akan terganggu hingga akhirnya menyebabkan kematian. Nah, pada saat itu seluruh dokter dan para ahli tidak dapat melakukan apapun karena pada saat itu belum ada vaksinnya dan belum ditemukan juga obat untuk menyembuhkan virus flu ini. Dan pada saat itu mereka hanya bisa pasrah. Dan semua negara termasuk Indonesia juga mengalami dampak dari wabah ini. Dan pada saat itu semuanya mengalami masa kritis ya, sampai mereka di situ berpikir apakah ini adalah akhir dunia. Dan dalam kurun waktu Maret 1918 sampai dengan September 1919, flu Spanyol ini merenggut sekitar 2% populasi dunia pada saat itu. Kebayang nggak gimana mengerikannya? Dan di Indonesia flu ini memakan sebanyak 1,5 juta korban jiwa. Dan itu juga di Indonesia kenapa bisa jumlahnya juga lumayan banyak, itu karena pemerintah pada saat itu salah menanggapi ya tentang virus ini. Dan akhirnya pada musim panas tahun 1969 virus ini mulai menghilang. Jadi ada dua kemungkinan juga kenapa virus ini bisa menghilang dengan sendirinya. Antara tubuh kita itu menemukan antibodinya sendiri atau orang tersebut pasrah sampai menunggu ajal. Oke guys, itu dia wabah-wabah yang cukup mengerikan ya yang pernah terjadi di dunia sebelum COVID-19 ini menyerang dunia kita ya. Ya sebenarnya kalau dibandingkan dengan wabah-wabah yang udah kita bahas, sebenarnya corona ini masih di bawah ya. Tapi ya tentu saja kita nggak boleh sepele karena ya sama aja, ini tetap sebuah wabah, ini sebuah musibah bagi kita semua. Dan kita juga harus selalu waspada dan tetap jaga kesehatan, cuci tangan, dan ya di rumah aja kalau kalian nggak ada kepentingan apapun. Gunakan juga masker kalau kalian merasa kurang baikan. Oke, sampai di situ aja pembahasan kita kali ini. Sekali lagi aku ingatkan, semoga kalian baik-baik saja. Oke, stay safe and see you next video. Aku Jacob, bye.